بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan tausiah kajian-kajian Al-Quran yang tentu kita harapkan bisa bermanfaat untuk membuat hidup kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan ilmu yang kita peroleh mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai beliau, kemudian memuliakan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kita kirimkan salawat-salawat terbaik kita kepada beliau. Karena itulah insya Allah jalan yang akan membuat kita semua akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang saya muliakan, malam hari ini kita akan mengkaji surah yang ke-88. Surah itu adalah surah Al-Ghashiyah, surah yang senantiasa dibaca oleh Nabi pada momen-momen tertentu. Ini menunjukkan surah ini penting untuk kita ketahui. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat membaca surah ini di dalam salat pada momen-momen berkumpulnya umat Islam. Pertama adalah pada momen hari Jumat. Dalam riwayat disebutkan Nabi membacakan pada rakaat pertama surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian di hari Jumat rakaat yang kedua Nabi membaca surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Yang berikutnya, kata beberapa riwayat, Nabi juga membaca surah ini ketika menjadi imam di salat Idul Fitri maupun di salat Idul Adha. Berarti ada pesan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk umat Islam yang hadir di salat Jumat, di salat Idul Fitri, di salat Idul Adha, yang penting untuk kita ketahui dari surah yang akan kita bahas, yaitu surah Al-Ghashiyah. Maka kita pun dianjurkan, terutama bagi para imam, untuk menghafal surah ini, karena kalau kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang imam di hari Jumat dianjurkan untuk membaca surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah, atau ketika menjadi imam, baik itu salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Ghashiyah menurut para ulama tafsir ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada periode Mekah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah ke kota Madinah.
Dan seperti kebiasaan ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah ini, maka kebanyakan bercerita tentang pertama bagaimana kita harus menguatkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kokoh akidah kita, kokoh iman kita kepada Allah, tidak akan goyah. Maka selama kurang lebih 13 tahun Nabi berada di kota Mekah, maka hal yang paling penting yang dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan akidah adalah Allah turunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penguatan keimanan kepada Allah. Yang kedua, kata para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menurunkan di surah Makkiyah itu keyakinan kita tentang adanya hari akhirat. Keyakinan yang tak terbantahkan, di mana sesudah kehidupan kita di dunia ini, kita akan masuk ke dalam alam berikutnya, yang alam itu disebut dengan alam akhirat. Yang akan ada dua kemungkinan di situ. Ada kelompok orang-orang yang akan berbahagia, dan akan ada kelompok orang-orang yang akan celaka. Maka inilah isi daripada surah Al-Ghashiyah, bercerita secara umum tentang adanya dua kelompok, kelompok orang yang berbahagia dan adanya kelompok orang-orang yang celaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna Al-Ghashiyah? Dalam tafsir ada dua pendapat yang menyebutkan apa makna atau arti daripada surah ini, yang kita sebut dengan surah Al-Ghashiyah. Tidak ada nama yang lain yang kita kenal dari surah ini kecuali satu nama ini saja, yaitu Al-Ghashiyah. Karena ada beberapa surah yang itu punya beberapa nama. Contoh, surah Al-Fatihah dia punya banyak nama. Ya. Kemudian surah Al-Ikhlas dia punya banyak nama. Tapi Al-Ghashiyah ini, kata para ulama, dia punya hanya satu nama saja, tidak ada nama yang lain. Apa maknanya? Dia punya dua makna. Ulama mengatakan dia punya dua makna. Yang pertama, Al-Ghashiyah ini adalah nama lain daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada bagian daripada neraka itu yang disebut dengan Al-Ghashiyah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Ghashiyah ini kata para ulama tafsir adalah nama lain daripada hari kiamat, yang artinya meliputi segala sesuatu. Karena dalam keyakinan kita, ketika kiamat terjadi, maka dia akan meliputi segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada pikiran hari kiamat itu hanya terjadi di Indonesia, di Amerika tak ada. Jangan ada pikiran hari kiamat itu hanya terjadi di dunia saja, di langit tak ada. Itu satu keyakinan yang salah. Maka itu terjawab dengan nama Al-Ghashiyah. Artinya meliputi segala sesuatu. Karena kiamat akan terjadi di mana-mana tempat. Di bumi akan terjadi kiamat, di langit pun akan terjadi kiamat. Di Indonesia terjadi kiamat, di Amerika pun terjadi kiamat. Maka tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena di mana-mana tempat pasti akan terjadi hari kiamat. Maka dari sinilah kemudian Allah menyebut surah ini dengan nama surah Al-Ghashiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana dari ayat 1 sampai ayat 16 itu bercerita tentang dua jenis manusia yang dikategorikan sebagai manusia yang bahagia dan ada manusia yang celaka. Mana yang kita pilih? Pasti yang kita pilih adalah menjadi manusia yang berbahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم. Ayatnya pendek-pendek tapi pesannya luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah awali ayat pertama dengan satu pertanyaan. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wahai Muhammad, kata Allah, sudahkah sampai kepadamu, ataka, datang kepadamu, sampai kepadamu, hadithu, berita, cerita, kabar al-ghashiyah, tentang hari kiamat. Ini satu pertanyaan yang tak perlu dijawab, karena Allah ternyata memang senantiasa menyampaikan kabar tentang hari kiamat itu kepada Rasulullah, agar Rasulullah menyampaikan kabar itu kepada manusia yang beliau jadikan sebagai sarana untuk berdakwah, terutama orang-orang Quraisy yang memang tak percaya dengan hari kiamat. Mereka yakin, orang Quraisy yakin hidup kita hanya sekali, tak ada kehidupan yang berikutnya. Maka Rasulullah senantiasa memberikan kabar kepada mereka, takutlah kalian kepada hari kiamat, yakinlah kalian bahwasanya sesudah kehidupan ini akan ada kehidupan yang berikutnya, yang kekal abadi, khalidina fiha abada. Maka ketika hari kiamat tiba, kata Allah, akan ada dua jenis wajah manusia. Wajah yang pertama, Allah jelaskan pertama, adalah wajah orang-orang yang tidak berbahagia. Siapa mereka? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ada sekelompok manusia nanti, kata Allah, ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, mereka punya wajah. Wajah mereka rata-rata yang dalam kelompok itu adalah khashi'ah. Wajahnya wajah yang tertunduk dalam keadaan hina, terhina, tidak bahagia, sengsara. Karena memang dalam prinsip hidup kita ini, kadang-kadang kita bisa melihat keadaan orang itu melalui wajah yang ditampilkan di depan kita. Menengok orang bahagia atau tidaknya, salah satunya bisa kita lihat dari wajah kita. Itu salah satu ukurannya. Maka Allah juga menampilkan adanya orang-orang yang nanti celaka di hari akhirat, itu nampak dari wajah yang mereka tampilkan. Yang wajah mereka itu, kata Allah, khasyi'ah, tertunduk dalam keadaan hina. Jadi khasyi'ah ini ada yang menafsirkan mereka khusyuk. Khusyuk bukan khusyuk kayak kita sholat sekarang. Khusyuknya khusyuk dalam keadaan hina dina. Karena dulu waktu di dunia tidak mau menghinakan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang tak mau menghinakan wajahnya dengan sujud, dengan rukuk, dengan melaksanakan ibadah perintah Allah,
maka di hari akhirat yang akan datang, wajah mereka dipastikan menjadi wajah yang terhina, wajah yang takut kepada siksa Allah, wajah yang takut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Siapa orang-orang yang memiliki wajah yang hina-hina ini? Allah jelaskan, amilatun nasibah. Mereka adalah orang-orang yang pernah berbuat sesuatu. Mereka pernah beramal. Bahkan amalnya itu membuat mereka nasibah. Nasibah itu capek, Pak. Lelah, letih. Mereka beramal, mereka bekerja, sampai akhirnya pekerjaan mereka itu membuat mereka lelah, capek, lesu. Tapi amal mereka itu tak berguna sama sekali untuk kehidupan akhirat mereka. Mereka beramal, tapi tak ada pengaruhnya untuk akhirat mereka. Yang mereka dapatkan hanya capek, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tak mereka dapatkan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Para ulama pernah mengkhawatirkan ini. Salah satu yang mengkhawatirkan ini adalah Umar ibnul Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ada dua cerita tentang Umar dan Ali ini ketika memaknai ayat ini. Amilatun nasibah. Mereka bekerja, mereka capek, tapi hasilnya tidak ada. Pertama, suatu ketika Umar berjumpa dengan seorang pendeta tua. Ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Disebutkan Umar berjumpa dengan seorang pendeta. Pendeta beragama Kristen. Yang dia mungkin waktu itu tidak nikah, Pak. Karena orang Katolik, pendetanya dipastikan tidak nikah. Tak punya istri, tak punya anak. Fokusnya hanya mereka beribadah kepada Allah. Berbeda dengan pendeta Kristen Protestan. Mereka nikah, mereka punya anak. Nah, waktu itu yang ada hanya Katolik saja. Mereka hidup selibat. Tak nikah, tak punya anak. Mereka hanya diam di gerejanya. Mereka hanya beribadah saja. Bahkan mungkin mereka mengharamkan beberapa hal untuk mereka kerjakan. Karena ingin mengikuti perintah Allah. Tapi iman mereka salah. Maka Umar pun menangis. Inilah contohnya, kata Umar, orang yang dikategorikan sebagai amilatun nasibah. Dia capek bekerja di dunia. Dia tak kawin di dunia. Dia tak punya anak di dunia. Dia tak dapat kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang punya istri dan punya anak. Tapi amal yang mereka lakukan itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara imannya tidak benar. Di mana imannya tidak benar? Karena mempertuhankan manusia. Ini makna pertama, amilatun nasibah. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib pernah mengumpamakan ada orang yang mengaku sebagai seorang muslim, ya, mereka beramal, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka zakat, tetapi amalnya itu tidak mendapatkan balasan sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya disebabkan oleh niat yang salah di dalam hati. Maka berhati-hatilah kita dalam beramal, terutama masalah niat tadi. Dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan itu, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Salah satu yang akan menghapuskan amal kita itu adalah riya. Ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain, tak menginginkan pujian Allah, tapi yang dia inginkan adalah pujian manusia. Ini juga salah satu contoh amilatun nasibah. Dia beramal tapi hasilnya tak dapat sama sekali karena salah di dalam berniat. Makanya Allah ingatkan kita semua, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddin. Kalian, kata Allah, tidaklah aku perintahkan untuk beramal apapun amal itu kecuali kalian betul-betul mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kalian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amilatun nasibah. Kita berharap seluruh amal kita ini diterima. Ya, baik itu amalan yang kecil, apalagi amalan yang besar. Baik itu amalan yang kita sembunyikan maupun amalan yang terang-terangan kita lakukan. Karena kita yakin semua niat yang kita lakukan untuk beramal itu tiada lain adalah lillahi rabbil alamin. Makanya di awal setiap niat amal perbuatan kita, Bapak Ibu, kita mesti berniat. Karena Nabi pernah mewanti-wanti kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu diterima atau ditolak tergantung kepada niat masing-masing. Ayat berikutnya, taslanaran hamiyah. Mereka sudah beramal, capek beramalnya, tapi ujungnya tetap masuk ke dalam naran hamiyah, api yang sangat panas, Pak. Artinya amalnya tidak berpengaruh sama sekali. Idealnya dia beramal, dia bebas dari neraka. Tapi di sini dia beramal, dia tetap masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah sampaikan di sini, naron hamiyah, tasla naron, dia akan masuk ke dalam api neraka hamiyah yang sangat panas. Tidak ada panas yang melebihi panas api neraka. Tak ada azab yang melebihi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ayat yang menyebutkan, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Tidak ada yang bisa menyaingi betapa dahsyatnya azab Allah pada hari akhirat yang akan datang. Ini gunanya untuk membuat kita takut. Ini gunanya membuat kita khawatir agar kita tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita banyak berdoa, memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan Allah ajarkan kita semua doa-doa untuk dibaca agar kita terhindar dari api neraka ini. Salah satunya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta ridhamu, kami minta surgamu, wa na'udzubika, tapi kami berlindung kepada Engkau ya Allah, min sakhatika, dari kemurkaanmu, wan nar, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa api neraka. Karena neraka luar biasa dahsyat dan menakutkannya bagi setiap orang yang masuk ke dalamnya. Tusqa min ainin aniyah. Ternyata di neraka ada juga minuman. Orang neraka haus, Pak. Seperti hausnya kita di dunia untuk minum. Ternyata juga Allah siapkan minuman untuk mereka. Apa minumannya? Min ainin aniyah. Mereka akan disiapkan minuman, yang minuman itu ternyata bersumber dari mata air yang disebut dengan aniyah, yang sangat panas. Yang kalau mereka minum, dalam sebuah ayat yang lain, apa yang dilalui oleh air itu akan hancur. Kalau air itu masuk ke dalam lambungnya, ke dalam ususnya akan hancur, akan terpotong-potong. Faqatta'a am'a'ahu. Inilah minuman yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam api neraka. Makanya mereka suatu ketika minta kepada penduduk surga, tolong berikan kami makanan dari surga, tolong kirimkan kami air dari surga, karena kami ingin merasakan sedikit saja dari nikmat surga itu. Apa jawaban orang surga? Sesungguhnya Allah mengharamkan seluruh makanan, seluruh minuman orang surga untuk dinikmati oleh penduduk neraka. Tak dapat, Pak. Yang mereka dapatkan hanya min ainin aniyah, minuman yang berasal dari mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari.
Ternyata ada makanan. Penduduk neraka punya makanan. Karena ternyata orang neraka juga lapar. Allah siapkan makanan itu. Dalam ayat ini Allah sebutkan satu. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan untuk mereka makan, illa, kecuali satu saja makanannya itu, namanya dori. Dari namanya saja tidak enak kedengaran, Pak. Yang enak kan kedengaran tuh nasi padang, gado-gado, lontong pecal, apa lagi, Pak? Pecel lele, kan enak nih. Tapi kata dori ini dari segi pendengaran saja sudah tidak enak, tidak nyaman kita, walaupun ini ayat Quran. Tapi dari struktur katanya sudah tidak enak di telinga kita. Ini menunjukkan makanan ini bukan makanan yang baik, bukan makanan yang bagus. Ini makanan yang hina untuk orang yang hina, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah sebutkan tidak ada makanan bagi mereka yang disiapkan untuk mereka kecuali makanan itu namanya dori. Apa dori itu? Dalam tafsir Al-Qurtubi, dori itu dikenal oleh orang Quraisy, makanan dari sebuah pohon yang buahnya berduri, yang penuh dengan racun. Jadi dori itu makanannya berduri, beracun pula lagi, Pak. Nah, itulah yang akan dimakan oleh orang-orang yang berada di dalam neraka. Nah, ini baru satu jenis yang Allah sebutkan di sini. Dalam ayat yang lain ternyata ada dua jenis makanan yang lain yang Allah sebutkan. Yang pertama, ada namanya laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Ada namanya ghislin. Yang ketiga, ada namanya zakum. Jadi makanan neraka itu, kata para ulama, berdasarkan ayat Quran, ada tiga jenis makanan. Satu dori tadi, buah-buahan yang berduri lagi beracun. Yang kedua, ada namanya ghislin. Ghislin ini makanan yang mengandung nanah dan darah, yang baunya Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, seandainya ghislin ini jatuh dia satu tetes ke atas bumi ini, maka dia akan merusak kehidupan kita, membuat kita tidak nyaman di atas muka bumi ini. Nah, itulah ghislin itu, Pak. Ya, seperti apa modelnya ini? Satu dunia busuk. Kita bayangkan di rumah kita, 3 kamar, tiba-tiba ada tikus mati, Pak. Bangkai 4-5 hari, nggak tahu kita di mana posisinya, entah di loteng, entah di balik lemari, entah di bawah kulkas, dan cari-cari tak temu dia. Tapi baunya luar biasa, pasti membuat kita tidak nyaman menghirup udara, tak nyaman kita makan, tak nyaman kita tidur. Itu baru tikus mati. Apalagi ini namanya dori, ghislin tadi itu. Makanan yang mengandung darah dan nanah, baunya luar biasa. Itulah yang Allah berikan kepada mereka. Yang ketiga, ada namanya, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakum. Zakum ini dalam kamus-kamus disebutkan makanan yang seperti kepala setan, yang kalau dimakan, maka apa yang dilewati oleh zakum itu, maka dia mencair, hancur, seperti tembaga yang mungkin masuk ke dalam mulut kita, kemudian menghancurkan bagian daripada dada kita. Nah, inilah 3 makanan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan disiapkan untuk para penghuni neraka. Satu tadi namanya dori, buahnya, buah-buahan dori. Ya. Yang kedua namanya ghislin, minuman, makanan yang bercampur dengan nanah dan darah yang sangat busuk. Yang ketiga adalah zakum, makanan yang menghancurkan mulut kita, menghancurkan kerongkongan kita, menghancurkan mungkin lambung kita, dan apa yang dia lalui. Tidak akan ada makanan selain itu bagi orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
La yusminu wa la yughni minju. Ternyata makanan itu kata Allah tidak ada gunanya untuk tubuh mereka. Biasanya orang makan tuh Pak, banyak makannya, sehat badannya Pak, naik berat badannya, ya kan? Gemuk dia. Tapi makanan dori tadi dimakan oleh orang surga, oleh orang neraka, maka tidak membuat dia gemuk, la yusmin wala yughni minju, dan tidak membuat mereka bisa terhindar dari lapar. Makin banyak mereka makan, makin kurus mereka. Makin banyak mereka makan, makin lapar mereka. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang akan memakan makanan yang disebut dengan dori. Maka Allah ceritakan dari ayat yang kedua tadi, bagaimana situasi wajah orang-orang yang sengsara, wajah-wajah yang terhina karena kesalahan yang mereka lakukan selama hidup di atas muka bumi. Yang kedua, Allah cerita tentang wajah orang-orang yang bercahaya, wajah-wajah orang-orang yang berbahagia. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Ada wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Nampak dari pancaran wajahnya Pak, senyum, ya, sumringah kata orang Jawa, bercahaya, berbinar. Kenapa bisa mereka punya wajah yang berbinar tadi, wajah yang bercahaya tadi? Lisa'yiha radiyah. Karena waktu dulu di dunia mereka berusaha beramal, yang amal perbuatan mereka itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Suka mereka beramal, yang amal mereka buat ridho, buat Allah suka, buat Allah sayang dengan mereka, sehingga ketika mereka disambut oleh Allah, Allah mengucapkan kalimat salamun qaulan min rabbir rahim. Saking sayangnya Allah dengan mereka. Udah masuk Ustaz? Belum. Na'imah, penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Mereka berkumpul, saling bercerita, saling tertawa, saling tersenyum. Karena orang-orang yang beriman akan dikelompokkan dengan orang beriman. Orang-orang kafir akan dikelompokkan dengan orang-orang kafir. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang beriman itu yang bertakwa kepada Allah dikumpulkan bersama-sama, wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Di mana Allah letakkan? Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, surga yang mulia, surga yang penuh dengan kenikmatan. La tasma'u fiha laghiyah. Tak ada lagi kata-kata yang sia-sia di dalam surga itu. Tak ada lagi caci maki, tak ada lagi gosip, tak ada lagi ghibah, tak ada lagi hina menghina, muli membuli. Tak ada kalimat-kalimat itu di dalam surga. Yang ada itu kata Allah dalam ayat yang lain, illa qilan salaman salama. Selamat, selamat. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jumpa dengan Allah, Allah ucapkan salamun alaikum. Jumpa dengan malaikat, salamun alaikum tibtum. Selamat. Jumpa sesama penduduk surga, salam, salam, salam. Yang ada hanya salam, salam saja. Inilah bahasa, inilah kata-kata yang nanti akan terungkap di dalam surga. Fiha 'ainun jariyah. Mata airnya mengalir dengan sejuk. Mata air dari susu, air madu, air khamar, air tawar biasa, semuanya mengalir. Berbeda dengan orang neraka tadi. Ainin aniyah, mata air yang sangat panas. Orang-orang surga penuh dengan air-air yang sejuk, yang membuat mereka tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya apabila mereka meminum air yang ada di dalam surga. Fiha surun marfu'ah. Mereka akan ditempatkan di dipan-dipan. Apa dipan dua? Sampai lolok, Pak. Ranjang. Ya. Marfu'ah, yang Allah tinggikan, ditinggikan dipan itu. Sehingga kita berleha-leha, Pak.
Ranjang itu lambang daripada melepaskan lelah. Kalau pulang seorang pegawai dari kantor capek dia, yang pertama dia tuju kamarnya, dia tidur sejenak Pak, untuk membuat badan dia santai. Maka kehidupan surga penuh dengan santai, ya, senang, berkumpul dengan anak keluarganya, berkumpul dengan istrinya, asal dengan syarat suami dan istri sejalan, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak sejalan, suami beriman, istri kafir, tidak akan berjumpa. Atau sebaliknya, istri beriman, suami kafir, tidak akan berjumpa di dalam surga. Wa akwabun mawdu'ah, akan ada gelas-gelas. Nah, ini gelas akwab mawdu'ah, siap sedia. Kapan kita butuhkan ada dia. Mau minuman apa? Ada yang membawanya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Masuk. Ya. Anak-anak yang akan membawa gelas itu untuk memberikannya kepada kita semua. Nah, inilah sebagian daripada kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang surga, yang kuncinya adalah wujuhu yauma idzin na'imah. Wajah mereka penuh dengan kebahagiaan, yang itu didapatkan berkat usaha amal yang diridhoi Allah ketika mereka hidup di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan bahan renungan untuk kita semua agar membuat kita hidup lebih baik lagi di masa yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.